terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ardian Safariza, saya sebagai pembicara pertama tim penutup pemerintah. Dengan subsidi yang diberikan kepada program studi yang memiliki keterserapan dunia kerja yang tinggi, akan membuat suatu program studi tersebut juga akan memberikan fasilitas yang bisa mempersiapkan masa depan bagi para lulusan, yaitu mahasiswanya. Manfaat-manfaat yang akan diberikan ketika sebuah program studi mendapat subsidi tersebut, yaitu yang pertama, manfaat bagi mahasiswa dan orang tuanya. Manfaat bagi orang tua yaitu biaya kuliah atau UKT yang sangat rendah itu bisa menjadikan peluang atau manfaat tersendiri bagi setiap orang tua. Selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa yaitu ketika fasilitas belajar yang lengkap dan memadai itu dapat mempermudah mahasiswa menerima pelajaran dan mendapatkan pengetahuan yang bisa dibutuhkan untuk bekal dia ketika di dunia pekerjaan kelak. Selanjutnya yaitu manfaat bagi dosen atau tenaga pengajar. Manfaatnya adalah untuk mempermudah dosen ketika memberikan pengajaran karena didukung dengan fasilitas yang mumpuni, maka dosen akan begitu leluasa ketika memberikan pengetahuan atau ilmu-ilmunya kepada setiap mahasiswanya. Di sini saya punya argumen bahwa dengan subsidi diberikan kepada program studi yang punya keterserapan dunia kerja yang sangat tinggi, itu sangat berpeluang untuk meminimalisir penerimaan subsidi yang kurang tepat sasaran. Kenapa? Karena banyak program studi yang dibuka itu hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan nasional atau negara. Banyak program studi yang dibuka itu hanya semata-mata karena untuk kebutuhan pribadi atau perorangan saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyanggah dari pernyataan tim oposisi, khususnya dari pembicara pertama. Di mana pembicara pertama menyebutkan bahwa subsidi diberikan kepada program studi yang notabene-nya adalah program studi miskin. Saya sudah setuju dengan pendapat dari tim oposisi tersebut, di mana kepedulian pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan dunia kerja saat ini maupun untuk masa depan, di mana bisa kita pahami bagaimana pemerintah sangat detail dalam usaha memajukan aspek-aspek pendidikan dan dunia usaha di Indonesia. Karena jika program studi yang mempunyai keterserapan cukup tinggi di dunia kerja tidak diberi fasilitas, tidak diberi subsidi bantuan yang cukup, itu akan menjadikan lulusan-lulusannya itu tidak siap ketika memasuki dunia pekerjaan kelak. Karena kurangnya fasilitas pengajaran di situ yang kurang lengkap akan mengakibatkan mahasiswa tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi atau fasilitas yang sudah diberikan atau malah belum diberikan di prodi tersebut. Sehingga saya juga tidak setuju dengan pendapat dari tim oposisi, khususnya di tim pembicara kedua, di mana pembicara kedua menyatakan bahwa kuota atau peluang kerja di Indonesia itu sangat kecil yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Saya setuju karena dengan pemerintah memberikan subsidi yang cukup kepada program studi, itu akan memberikan fasilitas yang mumpuni, yang lengkap, sehingga mahasiswa akan siap di dunia pekerjaannya. Bayangkan saja ketika program studi tidak dibekali dengan fasilitas yang cukup mumpuni, kita bisa bayangkan lulusannya itu akan tidak siap dengan ketika memasuki dunia pekerjaan. Itu yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia itu begitu tinggi karena ketidaksiapan para lulusannya dalam memasuki dunia pekerjaan. Selanjutnya, untuk aspek-aspek selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya. Saya Riana Widiasari dari tim penutup pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan sanggahan pada oposisi 2, yaitu
memberikan dana kepada seluruh program studi tanpa memandang apapun. Jadi sebenarnya pemerintah telah memberikan dana subsidi kepada seluruh prodi, hanya saja berbeda nilainya. Untuk prodi yang memang memiliki penyerapan tenaga kerja yang banyak, mereka akan diberikan dana yang banyak. Dan untuk prodi yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang sedikit, mereka akan diberikan porsi yang sedikit atau tidak sedikit tapi sedang, seperti itu. Kemudian yaitu untuk menambah prodi baru tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu, proses, hingga hal-hal yang harus diperhatikan untuk menambah suatu prodi baru. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah lebih mensubsidi prodi yang tingkat keterserapan lulusan kerjanya lebih banyak. Yang pertama yaitu jurusan yang perlu dipertimbangkan ulang tertutup dengan jurusan yang sudah ada. Contohnya jurusan teknik nuklir dan jurusan fisika. Nah, jurusan nuklir itu sudah terinclude atau masuk ke dalam jurusan fisika. Jadi itu juga mempengaruhi keadaan saat ini. Yang kedua yaitu kualitas prodi akan meningkat seiring dengan prestasi prodi yang lain. Nah, prodi yang tingkat penyerapan kerjanya sedikit itu pasti mereka yang menjadi mahasiswa di prodi tersebut akan merasa tertata dan semangat supaya mereka atau kemampuan mereka bisa sejajar atau setara dengan prodi yang diperhatikan pemerintah. Berikutnya yaitu saya akan menyampaikan argumen mengenai keuntungan subsidi pada prodi dengan tingkat keterserapan tenaga kerja yang luas, yaitu yang pertama, meningkatkan atau mendukung PTN dengan prodinya supaya tetap eksis di tengah persaingan industri 4.0. Dengan meningkatnya dan karena persaingan industri di era 4.0 yang akan memasuki era industri 5.0 semakin ketat. Karena mulai banyak tenaga kerja manusia yang mulai digantikan oleh mesin, robot, dan semacamnya, sehingga perlu adanya peningkatan pada prodi dan mahasiswanya. Yang kedua yaitu sarana prasarana bisa ditambah dan ditingkatkan dengan sarana dan prasarana dan alat praktikum ditambah, maka kualitas lulusan juga akan senaluri dan dipercaya masyarakat. Apabila prodi memiliki fasilitas yang lengkap dan sering melakukan praktikum atau tugas-tugas, maka mereka akan terbiasa dan terlatih dengan hal tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi percaya dengan mahasiswa dari lulusan prodi-prodi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran negara 20% dari APBN tahun 2020 nilainya 2,54 triliun, yang salah satunya untuk pembiayaan atau pendanaan perguruan tinggi untuk persaingan industri 4.0. Dengan begitu besarnya anggaran yang diberikan pemerintah dapat mempersiapkan dan mencukupi dan serta menjawab pertanyaan industri 4.0. Dan di sini kami setuju dengan mosi Dewan akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan